Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal kurbati min hadidil bashariyah ila a'la dirwatil istifaiyah wa khassahum min baini ibadihi bil fuyudatil qudsiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Pusdai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sepenuh langit dan bumi, Allah masih mengkaruniakan usia panjang kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini, sehingga di akhir Ramadan kita diwisuda oleh Allah menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi ini sebagaimana dimafhumi oleh kita bersama, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tema terkait dengan sombong sebagai sumber malapetaka. Kita sudah sangat paham dan banyak informasi yang kita dapatkan, baik ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, qaul ulama dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang kesombongan. Saya ingin mengawali pagi ini dengan satu kisah yang dikutip dalam sebuah kitab yang sederhana yang diajarkan di pesantren-pesantren, bahkan itu disampaikan di kelas-kelas awal mubtadi'in di pesantren, yang berjudul Al-Qira'ah Ar-Rashidah. Di satu hutan belantara, sebut saja demikian, ada seekor raja hutan yang namanya singa. Namanya raja, dia merasa sangat berkuasa di hutan tersebut, merasa paling superior di hutan tersebut. Satu ketika dia sedang merasakan kelaparan yang luar biasa. Lalu dia keluar demi mencari mangsa untuk dimakan olehnya. Dia bertemu dengan seekor tikus, lalu dia menangkapnya. Ketika tikus tersebut mau diselewengkeun, apa diselewengkeun itu ya, mau dia makan, lalu sang tikus berteriak, "Wahai Tuan Raja, sudilah engkau kiranya untuk tidak memakan aku. Aku masih punya anak-anak yang sangat banyak dan kecil-kecil." Karena kita tahu karakter tikus itu kan beranak pinak lebih banyak dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Si raja ini merasa iba demi permohonan tikus supaya tidak memakan dirinya.
Lalu dilepaskanlah sang tikus itu. Singkatnya, hari-hari berikutnya sang raja hutan itu keluar kembali untuk mencari makan. Dia melihat mangsanya yang lebih besar, lalu dia kejar sekuat tenaga. Tetapi ketika dia mau melompat menangkap mangsanya, tanpa disadarinya ada pukat harimau yang menjebak dirinya. Ada jaring yang dipasang oleh para pemburu. Kemudian sang raja hutan tersebut, si singa tersebut, terjebak di dalam jaring para pemburu. Lalu dia mengaum sekuat tenaga. Datanglah seekor tikus yang pernah akan dia makan tempo hari. Kemudian sang singa memohon bantuan kepada sang tikus. Bisakah engkau membantuku untuk lepas dari jeratan jaring ini? Lalu tikus pun mendekat kepada sang raja hutan. Meskipun sebenarnya dalam hati sang raja hutan itu, bagaimana mungkin makhluk sekecil engkau, dalam hatinya, bisa menyelamatkan aku? Aku saja raja hutan yang badannya lebih besar daripada dirimu. Bisik hatinya sang singa, tidak bisa melepaskan diri dari jaring seperti ini. Tanpa banyak bicara, sang tikus itu mulai menggigiti jaring yang menjebak sang singa. Sampai akhirnya, singkat cerita, lepaslah sang singa tersebut dari jeratan jaring yang membuat dia tidak berdaya sebelumnya. Lalu insaplah sang raja hutan tersebut. Sadarlah sang raja hutan tersebut. Dia bertanya kepada tikus, "Wahai tikus, kok bisa kau makhluk yang sangat kecil bisa menyelamatkan aku dari jaring yang begitu kuat, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga dan aku tidak bisa melepaskan diri dari jaring ini?" Bagaimana jawab sang tikus? Dan ini menjadi mahfudhat yang dihafalkan oleh para santri di pesantren. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau menganggap rendah orang yang ada di bawahmu, seseorang, sesuatu yang ada di bawahmu. Falikulli syai'in maziyatun, karena setiap segala sesuatu memiliki kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini mengajarkan kepada kita, siapapun orangnya di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dengan kondisi apapun, jangan ada pikiran atau lintasan dalam hati kita menganggap mereka itu lebih rendah dibandingkan kita. Kalaupun misalkan yang dekat dengan kita adalah anak-anak, baru anak kecil. Kalau kita bertemu misalkan dengan orang yang strata pendidikannya, kita S2, S3, guru besar, lalu di hadapan kita orang-orang yang baru selesai S1, baru sarjana, lalu kita menganggap remeh. Karena kesombongan, kata Rasulullah, bukan persoalan pakaian yang bagus yang dikenakan oleh kita, bukan kendaraan mewah yang kita gunakan. Karena kesombongan itu indikasinya adalah dua, indikatornya dua. Yang pertama adalah batrul haqqi, dan yang kedua adalah ghamtun nas. Yang pertama, sombong itu adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah menganggap rendah orang lain. Kalau dalam hati kita merasa kita lebih tinggi daripada orang lain, dan orang lain dalam pandangan kita itu lebih rendah dibandingkan kita, maka itulah kesombongan yang sebenarnya. Kalau kita menolak dinasihati orang lain, kita menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, bahkan kita cari-cari dalil untuk membenarkan perilaku kita yang salah, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Bukan orang menggunakan pakaian yang baik, bukan orang menggunakan kendaraan yang bagus, bukan orang yang banyak hartanya, meskipun semua itu juga bisa jadi wasilah, bisa jadi perantara seseorang menjadi sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kalau kita menyombongkan jabatan, jabatan sebentar.
Besok hari mungkin kita dimutasi, besok hari kita berhenti, pensiun dari pekerjaan dan jabatan kita. Kalau jabatan yang dijadikan sumber kesombongan kita, lalu harta yang kita sombongkan misalkan, sebentar harta itu mudah Allah ambil, lalu hilang dari genggaman kita, dari kepemilikan kita. Atau paling tidak kita dipisahkan oleh Allah dengan harta itu tersebab maut misalkan, kita sudah tidak bawa lagi harta kekayaan yang kita banggakan, yang kita sombongkan. Tidak, sama sekali. Oh, orang menyombongkan dirinya dengan ilmu pengetahuannya, sebentar ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Al ilmu yanqusu bidhu'fil fikri bidhu'bi quwwatil fikri. Ilmu akan berkurang, ilmu akan hilang, bahkan dengan apa? Dengan berkurangnya kekuatan berfikir, kemampuan berpikir kita semua. Boleh jadi bangga dengan titel yang melekat sebagai guru besar, tetapi ketika stroke melanda pada orang tersebut, sudah tidak lagi banyak manfaat dari ilmu yang dibanggakannya. Itulah mengapa Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, wa ma tawaddu'a lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu, rendah hati, kecuali orang itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kasusnya kesombongan disebabkan jabatan, ketika jabatannya hilang dari dirinya, berhenti dia menjabat karena dia orangnya rendah hati, maka setelah lepas jabatan dari dirinya, orang akan tetap hormat karena rendah hati yang melekat pada dirinya. Kalau orang itu orang kaya asalnya, tapi dia rendah hati, ketika kekayaannya berkurang, hilang bahkan mungkin dari dirinya, orang akan tetap hormat kepadanya. Kenapa? Karena selama dia memegang kekuasaan dengan kekayaan yang dimilikinya, dia tetap rendah hati di hadapan orang lain. Kalau dengan ilmunya dia menjadi pribadi yang tawadhu, rendah hati, ketika Allah takdirkan dirinya tidak bisa lagi membanggakan ilmunya, atau ilmunya hilang dari ingatannya karena sebab-sebab yang memungkinkan dia tidak bisa lagi memiliki ilmu yang sebelumnya ada pada dirinya, orang akan tetap hormat kepadanya. Kenapa? Karena kerendahan hatinya. Dan yang paling celaka, orang yang sombong itu, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzurratun minal kibri. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, sebesar atom kesombongan. A'udzubillahi min dzalik. Para ulama lalu menurunkan dari konsep hadis tersebut, idil hadratil ilahiyah muharramun dukhuluha man kana fi qalbihi dzurratun minal kibri. Hadrat Allah itu tidak akan bisa diakses oleh orang yang di dalam hatinya ada sebesar atom kesombongan. Apa tadi kesombongan itu apa? Dia tidak menerima kebenaran dan dia juga menganggap rendah orang lain. Al-ihtiqar ila ghairihi, dia menganggap rendah, menganggap ada di bawahnya selalu orang lain, atau orang lain itu ada di bawah dirinya. Dia memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain, lebih superior dibandingkan orang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tentu melalui saum ini kita ingin supaya anasir-anasir kesombongan itu tereliminir di dalam hati kita, keluar dari diri kita sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Dengan terus menggeser kualitas saum kita, bukan hanya berhenti pada menahan haus dan lapar semata, bukan hanya berhenti dari maksiat-maksiat dohiriyah semata, tetapi sampai kepada puncak saum yang sesungguhnya apa? Imsakul qalbi anil iltifati ila ghairillahi, menahan hati kita supaya tidak larak lirik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita inginkan. Dengan itu semua, mudah-mudahan saum kita tahun ini menjadi saum terbaik bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat sombong yang Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka, Allah benci, Allah gak senang sama orang-orang yang menyombongkan dirinya. Kenapa?
Karena orang yang menyombongkan dirinya sudah mengambil milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa kesombongan adalah selendangku, ya. Jadi hanya Allah yang berhak untuk sombong, yang pantas dan berhak untuk sombong. Kita apa sih? Kalau karena diri kita statusnya sebagai mahasiswa lalu sombong, ada yang lebih tinggi daripada kita, dosennya. Kalau dosen merasa lebih tinggi dibandingkan mahasiswa, ada yang lebih tinggi, siapa? Dekannya. Kalau dekan merasa lebih tinggi, ada yang lebih atas lagi dibandingkan dekan, siapa? Rektornya. Kalau rektor merasa sombong di hadapan para dekannya, ada yang lebih tinggi, siapa? Menteri yang mengangkatnya. Terus demikian. Selalu Allah letakkan sesuatu yang lebih tinggi pada diri kita, supaya merasa diri kita bahwa tidak ada satupun yang pantas kita sombongkan dalam diri kita. Semoga Allah menghilangkan anasir-anasir kesombongan dalam diri kita, dengan tetap terus memelihara hati kita supaya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun siapapun yang ada dalam hati kita, kita keluarkan. Karena bukan pada tempatnya kalau kita menyimpan sesuatu di dalam hati kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpan mobil di garasi, simpan uang di deposito, simpan uang di ATM, simpan uang di dompet, simpan istri di rumah, simpan anak di sekolah, simpan anak di pesantren, simpan jabatan di kantor. Jangan disimpan di dalam hati, karena itu akan membuat kita membanggakan diri dengan sesuatu yang tidak layak kita banggakan, dengan sesuatu yang tidak layak kita sombongkan, karena semua hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.